Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vipin Nurwidyarini, asal dari SDN Kedung Sari 1, Kecamatan Tarokan, calon guru penggerak angkatan ke-11 kelas 231B dari Kabupaten Kediri. Saat ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak padamu. Profil kelas 231 akan selalu didampingi oleh Bapak Fasilitator, yakni Bapak Turmudi dan juga Ibu Rizka Ayu Putri Nurdini selaku pengajar praktek kelas 231B Kabupaten Kediri. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual, adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta mampu mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerahnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus mampu berpihak kepada murid dan juga guru harus juga mampu memahami karakter murid dan juga guru mempunyai peran untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan juga kodrat zaman. Guru juga harus mampu memahami tujuan dari pengajaran. Sehingga nantinya murid akan memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Dan pengajaran yang efektif, hendaknya kita selalu berpegang teguh pada asas trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Asas trikon itu terdiri dari 1. Kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan harus dapat mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri seperti yang disampaikan oleh Maria Montessori dan juga Froebel. Yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, meskipun banyak gempuran kebudayaan yang berasal dari luar negeri, tetapi kita harus seleksi dan selektif dalam mengambil budaya-budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Pendidikan yang berpihak pada murid tentu akan memberikan kemerdekaan dalam pembelajarannya. Kemudian guru akan mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pemaparan dari asas trikon di atas, kita umpamakan sebuah HP. HP jika berada di tangan orang yang mau berkembang atau berpikir, maka HP akan memiliki fungsi yang bermacam-macam, di antaranya sebagai alat pembelajaran. Selain fungsi utamanya sebagai alat komunikasi, HP juga dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan, sebagai alat jual beli, alat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang berkembang saat ini. Jika diibaratkan siswa sebagai nasi yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nasi jika berada di tangan orang biasa, maka dia hanya akan muncul satu varian saja.
Tetapi jika nasi diolah oleh ahlinya atau seorang chef, maka akan menjadi varian, seperti menjadi nasi uduk, nasi goreng, bahkan menjadi bubur ayam. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Sehingga masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran secara teacher center. Hal ini tentu saja membuat murid tidak memiliki kemerdekaan penuh untuk mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah saya menyelenggarakan program-program yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yakni menyelenggarakan berbagai macam program ekstrakurikuler, seperti hadroh, tari, pramuka, dan lain sebagainya. Program selanjutnya adalah PTHBS atau Baca Tulis Quran dan Bisa Sholat yang diselenggarakan dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama. Kegiatan literasi yang dilaksanakan di perpustakaan untuk meningkatkan minat baca murid. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan juga alam sekitar serta media yang tepat akan membantu peserta didik kita mencapai pembelajaran yang maksimal. Pembiasaan Kedung Sari 1 atau budaya sekolah seperti pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, kemudian Rabu Religi, dan juga Kamis Berbudaya akan mampu mentransfer nilai-nilai karakter siswa yang berbudi pekerti luhur. Namun masih banyak tantangan-tantangan dari program-program yang dilaksanakan, antara lain masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh sekolah, dan juga kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut yakni guru harus menggunakan model atau metode pembelajaran dan juga kelas yang nyaman agar murid menjadi lebih nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus aktif mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, guru tidak boleh bosan dalam memberi contoh atau teladan yang baik pada murid-muridnya. Kesimpulan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkarya atau menunjukkan prestasi yang dimilikinya. Untuk itu, tugas seorang guru menuntun siswanya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mampu mengantarkan mereka menjadi manusia yang selamat jiwa dan raganya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.